Halo, Bung Rocky, kita lanjutkan perbincangan hari ini makin seru. Tapi masih ada kaitannya juga dengan Mahkamah Konstitusi ya. Dan ini memang sekali lagi kita ingatkan Pak SBY bukan semata-mata melihat soal proporsional terbuka tapi tertutup, tapi melihat Mahkamah Konstitusi itu sekarang menjadi pintu masuk utama itu buat rezim ini melanggengkan kekuasaan. Caranya macam-macam. Salah satunya itu yang sekarang sedang ramai dipersoalkan itu adalah kemungkinan besar bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi kalau saya tadi menyebutnya mosaiknya itu, puzzle-nya itu udah mulai banyak nih. Salah satunya ternyata bukan hanya PSI itu yang mengajukan gugatan itu, Bung Rocky. Dua orang kepala daerah dari Gerindra juga mengajukan. Satu adalah wali kota Bukit Tinggi, yang kedua adalah wakil Bupati Lampung Selatan. Nah ini kalau Pilpres ini ya pasti urusannya jangka pendek itu adalah Gibran gitu. Iya, itu boleh itu sebagai, kalau secara normatif ya semua orang berhak untuk jadi calon presiden atau wakil presiden, dan hambatan-hambatan undang-undang itu harus diterobos. Biasa aja itu. Tetapi problemnya adalah di dalam sistem yang demokrasi, semua proposal itu tidak boleh diajukan oleh orang yang punya kepentingan dirinya sendiri. Nggak bisa begitu tuh. Nah, dalam soal Gibran misalnya, ya boleh aja, bilang aja nanti 2029 itu berlaku ya, MK. Tapi kan kelihatannya dipaksakan tuh. Ya Prabowo juga mungkin merasa bahwa buat mendapat kepastian bahwa Jokowi nggak akan berubah pikiran endorsementnya pada Pak Prabowo, dia jaminkan itu soal Gibran. Lalu orang berpikir kalau begitu proposal apa namanya, penurunan usia cawapres itu datang dari Gerindra. Bisa juga orang berpikir begitu. Tetapi isu ini juga akan membuat Gerindra itu atau Prabowo kehilangan konstituen. Karena dianggap bahwa Prabowo memang ingin meneruskan wilayah politik Pak Jokowi. Dan Gibran adalah bagian untuk menjamin bahwa dinasti Jokowi nggak akan punah. Kira-kira begitu kan. Nah teori ini teori yang bukan sekedar melecehkan demokrasi. Tapi juga beberapa konstituen Muslim misalnya menganggap bahwa ya Prabowo nggak usah dipilih kalau gitu kan. Jadi kita juga mau hitung itu. Ini analisis sementara. Tetapi hal yang paling berbahaya adalah nanti akan ada orkestrasi untuk mendukung Gibran. Nah, Gibran juga akan mengalami cacat. Kalau misalnya Gibran dari awal mengatakan, ya saya tahu itu kira-kira saya memang ingin masuk dalam politik, tapi belum cukup usia, ya mungkin nanti 2009 dia akan dapat dukungan bagus. Tapi kalau dia juga ambisinya dia ucapkan sekarang, itu sama artinya bahwa dia disuruh oleh ayahnya itu untuk nebeng pada Gerindra supaya Gerindra amankan Jokowi. Jadi orang anggap bahwa oh ini demi pengamanan Jokowi dong, bukan demi Gibran sendiri. Jadi Gibran ini juga jadi avatarnya Jokowi di Gerindra kan. Jadi itu masalahnya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya ini etiknya apa itu. Tapi oke, nggak ada soal. Kalaupun itu terjadi ya ambil aja risikonya kan. Gerindra saya kira dalam hitungan saya dia akan dapat keyakinan bahwa Jokowi nggak akan halangi, tetapi kita tahu Jokowi udah nggak punya endorsement power untuk melakukan itu masalahnya. Milenial akan lihat, ya kok begini politiknya. Milenial itu 27-30% itu swing voters loh. Bisa dia tiba-tiba, ya udahlah kita walk out aja atau kita lakukan golput atau bahkan ya pindah ke Ganjar aja lebih jelas posisinya tuh. Jadi ini masalahnya. Jadi saya kira Gerindra atau Prabowo juga lagi hitung strateginya tuh, taktis apa tidak ini, paling nggak wacana diajukan ya kira-kira itu. Jadi Gerindra pinter juga diumpankan dulu itu untuk tahu testing the water, apakah ini lukratif atau potensial untuk nambah suara Gerindra Yunto suara buat Prabowo atau justru melemahkan Prabowo. Ya betul. Saya kira saya sepakat ini karena bagaimanapun juga pemilih Prabowo itu sebagian besar itu saya kira meskipun Pak Prabowo masuk dalam koalisi pemerintahan, masuk jadi anak buah Pak Jokowi, tetap saja ini kan residu dari 2019 kemarin ya, Bung Rocky ya, dan mereka ini rata-rata sebagian besar ya bukan pendukung dari Pak Jokowi gitu. Jadi kalau kemudian sekarang menyatukan ini seperti menyatukan minyak dengan air sih saya kira ya. Dan orang akan kaitkan dengan beberapa institusi yang mendorong isu dua capres ini kan. Termasuk kemarin kita bahas CSIS. Dan CSIS masih punya beban historis bahwa itu tempat orang kasakusuk, tempat minoritas kasakusuk tuh di situ. Jadi akan terlihat juga itu akan mempengaruhi keakraban kita bernegara. Jadi kira-kira akan dianggap bahwa itu Jokowi lagi berkonspirasi dengan oligarki
oligarki itu dikendalikan oleh etnis tertentu, oleh kepentingan politik tertentu untuk memastikan bahwa hanya ada dua dan dua-duanya itu capres itu di dalam pencapresannya ada tangan-tangan Jokowi. Ganjar ada tangan Jokowi, di PDIP, di Gerindra ada tangan Jokowi lewat Gibran. Itu akan membuat clash SARA itu muncul lagi tuh. Karena dianggap ini akal-akalan untuk mencegah mayoritas Muslim masuk di dalam pemilihan kandidasi itu. Ini walaupun kita sinyalnya itu samar-samar, tapi begitu dieksplisitkan, itu akan membelah lagi bangsa ini kan. Jadi hati-hati selalu bahwa kita dalam ketegangan. Yang bahaya adalah Jokowi terus memainkan ketegangan itu. Dan para capres ini juga mesti sadar bahwa rakyat itu paham tentang apa yang sedang berlangsung di istana. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah membenarkan konspirasi politik. Jadi MK berubah menjadi mahkamah konspirasi akhirnya. Ya. Dan kan begini, Pak Gibran sendiri sudah bolak-balik membantah. Pak Jokowi juga menyatakan kan umurnya belum cukup dan sebagainya. Tetapi publik itu hafal dengan retorikanya Pak Jokowi dan juga bahkan hafal dengan retorikanya Gibran gitu. Yang kalau menyatakan tidak itu sebenarnya iya gitu. kan Pak Jokowi dulu juga menyatakan waktu itu copras capres saya nggak mikir pada waktu beliau di gubernur gitu ya. Dan ternyata dia nyapres. Gibran juga begitu. Saya nggak tertarik masuk politik, hanya lebih baik bisnis karena kalau mau kaya di politik itu korupsi, tiba-tiba jadi wali kota gitu. Nah sekarang kalau dia membantah dan tapi kemudian ada indikator-indikator yang jelas PSI yang sangat dekat dengan Gibran dan Pak Jokowi sudah mengajukan gugatan. Sekarang ditambah lagi dengan Pak Prabowo karena ada Gerindra, 2 orang kepala daerah Gerindra yang mengajukan, kan tanda-tandanya semakin jelas gitu. Tanda-tanda ini juga makin jelas konstatasi dari senior-senior di TNI. Terutama kita masih ingat keterangan dari Panglima Siliwangi itu yang menerangkan bahwa ada keadaan yang kelihatannya membahayakan demokrasi. Kan sinyalnya jelas sudah dari awal tahun. Lalu TNI pasti melakukan kajian tuh, dan tentu wilayah-wilayah yang rawan SARA itu dianalisis dengan baik oleh TNI. Karena mereka lah yang paham bahwa kalau ada ketegangan di dalam negeri, maka potensi intervensi luar negeri itu akan menjadi tanggung jawab TNI. Repot lagi TNI itu. Kalau keadaan dalam itu ada semacam social unrest, ada ketidakpuasan, ada civil disobedience, pembangkangan sipil. Jadi semua ini harus dilihat sebagai masalah besar dari bangsa ini. Yang membuat masalahnya adalah Presiden Jokowi. Kan dari awal Presiden Jokowi nggak mau berhenti cawe-cawe di dalam urusan capres-cawapres ini kan. Jadi harusnya Pak Jokowi tahu bahwa dia itu sudah dianggap sebagai orang yang munafik akhirnya tuh, penuh intrik. Bilang A, lakukan B, segala macam. Kita hafal apa itu. Beberapa waktu lalu kita usulkan Pak Jokowi datang ke publik setiap 2 minggu, kasih address, kasih political address, kasih public address, kasih pidato pendek tuh, tentang masa depan bangsa tuh. Jangan dia yang ngatur-ngatur. Itu dendam akan muncul lagi tuh. Jadi itu bahayanya. Jadi ya udah, kalau itu pun nggak mau didengar ya udah, satu waktu akan terjadi semacam ya ketegangan yang mengarah pada kerusuhan. Kita cuma mau mengajukan itu sebagai hipotetis akademik. Ya, nah kan kalau Pak Jokowi, saya kira kita sudah sampai pada satu kesimpulan, ya sudahlah kalau Pak Jokowi kita mau ngomong apa lagi, udah nggak bisa diubah gitu. Tetapi tentu saja kita menyayangkan kalau itu betul pada Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan terdidik meskipun dia militer, tapi dia terdidik dalam tradisi Barat, tradisi demokrasi. Kalau kemudian untuk kemudian mencapai tujuan dia menjadi seorang presiden, dia menghalalkan segala macam cara, saya kira itu sangat disayangkan. Iya, ini ujung dari sebetulnya ujung dari keinginan Prabowo untuk tampil maksimal, tampil secara etis supaya dia dianggap sebagai pembawa kemuliaan politik, nobility itu. Dan kalau itu nggak terjadi ya reputasi Pak Prabowo akhirnya berantakan juga. Jadi di dalam poin saya kita melihat Prabowo itu kalau misalnya terindikasi bahwa Prabowo yang ajukan proposal itu sebaiknya dibantah aja kan. Bukan dengan taktik siksaknya Dasko misalnya, bahwa ya ini kita masih proses. Tapi juga dengan taktik siksak itu kita tahu mungkin sekali memang Prabowo mengajukan itu untuk menguji keadaan, termasuk menguji keadaan atau potensi penolakan itu. Dan kalau begitu berarti Prabowo ya lagi melakukan fungsi sebagai taktikus, sebagai orang yang secara taktis mencoba meraba apa sebetulnya pendapat publik tentang isu kalau dia harus melindungi Jokowi. Demikian sebaliknya, bukan sebaliknya, arah yang lain adalah untuk menguji apakah Jokowi
gembira, atau sebetulnya dari awal memang Jokowi menginginkan itu tuh. Jadi Prabowo berupaya membaca pikiran Jokowi yang tersembunyi sebetulnya, buat dia memang ingin anaknya meneruskan kepemimpinan dia kan itu artinya kan ya, mungkin Prabowo akhirnya gembira tuh, oh akhirnya saya tahu tuh dalam hati, oh itu maksudnya kenapa Pak Jokowi mau dapat kepastian tuh. Sebetulnya kepastian Pak Jokowi minta pada rakyat supaya rakyat tidak mempersoalkan presiden setelah dia lengser. Padahal itu tradisi kita. Dari zaman Pak Harto juga tradisi itu kita pakai kok. Nggak ada orang yang mau mempersoalkan presiden yang udah lengser itu. Malas juga akhirnya kan, karena mesti buka lagi file dan ke depan masih lama. Itu pentingnya kita bikin semacam konvensi ethics convention, bahwa presiden yang udah lengser ya udah, dia udah lakukan sesuatu, dia bisa dihitung berprestasi atau nggak berprestasi, tergantung opini publik kan, itu aja. Jadi opini publik lah yang akan menilai Jokowi berhasil apa enggak. Bukan dianggap Jokowi berhasil kalau menanam Gibran di Gerindra atau menanam Ganjar di PDIP. Bukan itu. Tetap opini publik yang akan menilai. Oh, Pak Jokowi ya 70% berhasil, 30% enggak. Atau sebaliknya 30%, 70% enggak. Ya terima aja kan sebagai fakta. Pak Harto aja di awal dianggap sebagai bajingan. Nah belakangan Pak Harto akhirnya dianggap oke, dia sebetulnya meninggalkan jejak dasar dari pembangunan infrastruktur dan kebanggaan bangsa sebagai negara terbesar di ASEAN. Dan sekarang Indonesia nggak lagi dianggap sebagai negara besar di ASEAN kan. Jadi banyak hal secara post factum akhirnya memulihkan kembali nama seseorang. Ya, dan saya kira bagi Pak Prabowo pun sebenarnya mirip dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dia akan mengakhiri masa jabatannya. Kalau Pak Prabowo kan saya kira dari sisi faktor usia ini adalah kesempatan terakhir ya buat Pak Prabowo dalam pilpres ini. Saya nggak membayangkan Pak Prabowo akan ikut pilpres lagi yang akan datang. Jadi saya kira itu pastikan bagaimanapun juga orang seperti Pak Prabowo itu penting untuk mau seperti apa sih dikenang oleh bangsa ini. Ya kita tahu politik itu adalah the art of attacking the impossible. Tapi jangan sampai yang impossible itu justru dianggap diposibilitikan karena kepentingan dua tokoh doang tuh. Kan semua hal yang possible itu harus memuliakan nilai-nilai demokrasi. Harus memuliakan pengertian publik bahwa Indonesia suatu waktu akan pulih akal sehatnya tuh. Dan milenial menunggu itu. Milenial berupaya menunggu politik yang bersih tuh. Oke, baik Bung Rocky, meskipun ini saya sebutnya sebagai puzzle-puzzlenya udah mulai terbentuk gitu ya. Kita belum lihat apa mosaik yang secara utuh. Tapi kita berharap tentu saja mosaik yang tadi kita bayangkan, tiba-tiba saya sulit membayangkan Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran gitu sebagai wakil presiden, dan kemudian Ganjar mungkin kalau sementara ini disebut dengan Nazarudin Umar, dan orang akan bingung memilih itu terutama anak-anak muda seperti Anda sebut itu generasi milenial, generasi Gen Z segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah menurut saya seperti Anda sebutkan juga yang akan membesar tuh gerakan, bukan swing voter lagi tapi gerakan golput akan sangat besar. Iya itu saya duga dengan kuat, dan milenial pasti menganggap kok jadi dagelan ya politik itu. Jadi itu intinya tuh, dan pikiran milenial itu adalah pikiran masa depan. Saya kira itu tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Ya, 0% adalah dasar dari etika Yes, thank you. Yes.